Salam kasih. Jumpa kembali dengan saya di sini. Kali ini kita akan membahas tentang satu topik penting, yaitu perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan. Apakah perjamuan Tuhan itu? Apakah arti perjamuan Tuhan itu? Nah, saudaraku, perjamuan Tuhan adalah perjamuan kudus yang didahului dengan pembasuhan kaki. Pada perjamuan kudus ini, umat Tuhan memakan roti yang tidak beragi dan minum anggur yang tidak difermentasi. Itulah perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan. Perjamuan kudus merupakan keikutsertaan dalam lambang tubuh dan darah Yesus sebagai satu ungkapan iman. Ungkapan iman kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan mengesahkan upacara pembasuhan kaki yang menandakan pembersihan kembali, mengungkapkan suatu kesediaan untuk melayani satu sama lain dengan rendah hati, seperti Kristus rendah hati adanya. Nah, demikianlah Yesus melembagakan pengganti perayaan Paskah, sebuah lembaga pelayanan yang mengingatkan pengorbanannya yang agung. Itulah perjamuan Tuhan. Itulah perjamuan kudus. Peraturan pembasuhan kaki dan perjamuan Tuhan membuat adanya perjamuan kudus. Oleh karena itu, Kristus melembagakan kedua peraturan ini untuk membantu kita masuk ke dalam perjamuan dengan Dia. Kristus membuat peraturan pembasuhan kaki, bukan saja memberi contoh untuk kita, tetapi contoh itu haruslah mereka lakukan, harus kita lakukan, sehingga menjanjikan sebuah berkat kepada kita semua. Di dalam Yohanes 13 ayat 17, "Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Nah, peraturan pembasuhan kaki mengingatkan sikap rendah hati Kristus dan kehinaan yang dialaminya ketika Dia menjelma menjadi manusia dalam pengalaman hidupnya dan pelayanannya. Jadi pembasuhan kaki melambangkan pemurnian yang lebih tinggi. Itulah pembasuhan kaki. Ada menekankan tentang kerendahan hati, pelayanan di sana. Pembasuhan kaki menunjukkan bahwa ini melambangkan pelayanan yang efektif. Hanya kalau kita mau mengampuni, maka kita dapat mengalami pengampunan Allah. Pada waktu perjamuan kudus kita laksanakan, maka harus kita ingat bahwa perjamuan Tuhan adalah waktu untuk bersukacita, bukan waktu untuk bermurung durja. Perjamuan Tuhan menggantikan pesta Paskah dari era Perjanjian Lama. Perjamuan Tuhan mengingatkan kelepasan dari Mesir, yaitu Mesir rohani, yaitu perhambaan dosa. Jadi setiap kita mengikuti perjamuan Tuhan, perjamuan kudus, mengingatkan kita tentang perhambaan dosa. Kita harus keluar dari perhambaan dosa. Demikianlah korban Kristus mendatangkan kelepasan umat dari maut. Nah, kita dipanggil keluar dari maut itu kepada keselamatan. Jadi perjamuan Tuhan mengumumkan bahwa kematian Kristus di salib menyediakan keselamatan bagi kita, menyediakan keampunan, bahkan menjamin kehidupan kekal kepada kita. Oleh sebab itu, umat percaya yang dikatakan makan tubuh Kristus, yakni roti hidup itu, melalui turut sertanya dalam firman, yaitu Alkitab atau kitab suci. Dua ketetapan besar dalam pelayanan iman Kristen, yaitu baptisan dan perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus. Yang pertama merupakan pintu gerbang masuk ke dalam jemaat, sedangkan yang kedua yaitu perjamuan Tuhan yang berikutnya berfaedah bagi orang yang menjadi anggotanya.
Nah, upacara perjamuan ini lebih daripada sekedar peristiwa. Itulah yang mengingatkan kita bagaimana dosa telah membuat Allah berkorban dan betapa manusia berhutang budi kepada Yesus sebagai juru selamat kita. Oleh sebab itu, semua diundang untuk mengikuti perayaan agung perjanjian baru ini. Dan dengan keikutsertaan kita, itulah bersaksi atas penerimaan kita kepada Kristus sebagai juru selamat mereka secara pribadi. Marilah bergabung dalam setiap kesempatan perjamuan kudus, karena itu memiliki makna yang sangat dalam. Tuhan kiranya memberkati kita.